Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi di pertemuan 10. Di pertemuan 10 ini membahas tentang sistem bilangan komputer. Nah, mungkin tugas kemarin sudah saya tugaskan untuk merangkum tentang sistem bilangan komputer. Nah, mudah-mudahan itu jangan dirangkum saja. Jadi harusnya dipelajari bagaimana cara perhitungannya, bagaimana cara konversinya, kemudian sistem bilangan komputer itu fungsinya buat apa saja sih. Gitu. Jadi harus dipelajari. Nah, untuk di pertemuan 10 ini kita akan review tentang sistem bilangan komputer yang sudah dirangkum minggu kemarin. Dan nanti di sini ada latihannya juga. Nah, nanti coba teman-teman kerjakan latihannya ya di akhir slide. Untuk pembahasannya, yang pertama pengertian sistem bilangan. Yang kedua itu konversi desimal ke biner, kemudian desimal ke oktal, desimal ke heksadesimal. Dan yang ketiga itu kebalikannya, konversi biner ke desimal, oktal ke desimal, kemudian heksadesimal ke desimal. Nah, untuk sistem bilangan itu atau number system ya, itu adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Nah, sistem bilangan ini menggunakan suatu bilangan dasar atau basis atau base. Bisa juga disebut radix ya. Jadi semua sistem bilangan itu mempunyai base tertentu. Contoh misalkan bilangan biner, base-nya berapa sih? Bilangan biner itu cuma ada 2 digit, yaitu base-nya itu 2 ya. Yaitu 0 dan 1. Kemudian sistem bilangan desimal. Nah, kalau desimal itu ada 10 digit ya, dari angka 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian bilangan heksadesimal itu ada 16. 0 sampai 9, kemudian diteruskan lagi dengan huruf ya, A, B, C, D, E sampai F. Nanti dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian ada bilangan oktal ya, sistem bilangan oktal itu base-nya 8, 0 sampai 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Nah, untuk penerapan sistem bilangan itu beberapa komputer menggunakan beberapa jenis bilangan ya. Contoh penggunaan sistem bilangan pada komputer yaitu adalah bilangan biner misalnya. Bilangan ini adalah bilangan dasar yang digunakan komputer ya. Bilangan dasarnya, jadi untuk bilangan perhitungan di dalam komputer. Kemudian bilangan desimal. Kalau bilangan desimal itu bisa kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari ya, perhitungan oleh bahasa manusia itu untuk perhitungan sehari-hari. Bilangan ini juga dapat kita jumpai pada pengalamatan IP dalam jaringan komputer. Nah, bilangan desimal itu juga bisa digunakan untuk pembuatan atau perhitungan pengalamatan IP pada komputer ya. Beda lagi dengan bilangan heksadesimal. Kalau heksadesimal itu biasanya dijumpai pada MAC address. Pembuatan MAC address ya, itu kan ada huruf A. Kalau MAC address kan campuran angka dan huruf kan. Itu ada huruf A sampai F, campuran F. Nah, itu adalah bilangan heksadesimal yang digunakan untuk membuat suatu MAC address pada setiap device. Contoh misalkan ini. Nah, ini ada physical address ya, MAC address. Nah, ini 0A, kemudian 0027 000009. Nah, ini adalah bilangan heksadesimal.
Kemudian IP address. Nah, IP address ini contoh misalkan 192.168.56.1. Nah, ini menggunakan bilangan desimal ya. Oke, next slide. Nah, ini bilangan desimal ya. Contoh bilangan desimal itu terdiri dari 10 bilangan, yaitu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terdapat 10 digit angka itu dari 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu disebut dengan base 10 karena sistem ini memiliki 10 digit. Nah, ini contoh penulisannya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ada tanda 10 seperti ini, berarti ini termasuk bilangan desimal. Kemudian bilangan biner. Nah, kalau bilangan biner itu terdapat dua simbol atau nilai digit yaitu 0 dan 1. Contohnya seperti ini, 111 000 100. Contoh penulisannya seperti ini, 111 000 100. Nah, ini ada tanda duanya. Nah, kenapa? Karena ini bilangan biner. Jadi ini menandakan mempunyai dua digit angka saja, yaitu 0 dan 1. Itu cara contoh penulisannya. Kemudian bilangan oktal. Nah, kalau bilangan oktal itu base-nya 8. 8 digit angka, dimulai dari 0 sampai 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini contoh penulisannya seperti ini. Ada tanda 8-nya ya. Berarti ini termasuk bilangan oktal. Seperti itu. Kemudian bilangan heksadesimal. Nah, kalau heksadesimal itu menggunakan base 16 ya. Karena memiliki 16 digit simbol, yaitu menggunakan digit 0 sampai 9 dan ditambah dengan huruf A sampai F ya. Ingat heksadesimal itu 16 digit ya. 0 sampai 9 kemudian A sampai F. Nah, contoh penulisannya 870 kemudian B C D, berarti terus ada tanda 16-nya, berarti itu adalah bilangan heksadesimal. Jadi kalau misalnya nemu contoh bilangan seperti ini, berarti ini adalah bilangan heksadesimal. Nah, huruf-huruf A B C D E F ini juga mempunyai nilai desimal. Nah, dilihat dari tabel A itu nilainya adalah 10, B itu 11, C itu 12, D itu 13, E itu 14, F itu 15. Oke. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya contoh bilangan heksadesimal, kemudian biner, desimal, dan oktal. Dan contoh penulisannya. Nah, untuk contoh perhitungannya saya dijelaskan di slide berikutnya. Nah, ini contoh perhitungan konversi bilangan desimal ke biner. Contoh sederhananya seperti ini ya. Jadi kita belajar dulu konversi. Nah, ini soalnya manfaat sekali untuk pembuatan nanti kalau misalkan di jaringan komputer ya, untuk pembuatan IP address. Mungkin ini contoh dasar perhitungannya. Nah, untuk contoh pembuatan IP address-nya mungkin nanti di pelajaran mata kuliah jaringan. Contoh misalkan saya mempunyai nilai 55 ya. Ini ada tanda 10-nya, berarti ini termasuk bilangan desimal. Nah, bilangan desimal ini kita konversi ke bilangan biner. Nah, ini karena ada tanda 2-nya. Berarti 55 desimal itu berapa biner sih? Nah, cara perhitungannya seperti ini. Jadi cara mengubah bilangan desimal ke biner itu dengan membagi bilangan desimal tersebut dengan 2. Karena bilangan biner itu berbasis 2 dan ambil nilai selisih baginya. Gitu. Contoh misalkan 55. Nah, karena ingin dikonversi ke biner berarti dibagi dengan 2 ya. Karena biner itu base-nya 2. 55 dibagi 2 itu sama dengan
27 ya. Selisihnya adalah 1. Jadi 27 dikali 2 itu adalah 54 ya. Jadi 55 dikurangi 54 itu adalah 1. Jadi selisihnya adalah 1. Kurang 1 lah ya. Kemudian setelah dihitung 27, kemudian si 27 itu dibagi 2 lagi. 27 dibagi 2 sama dengan 13. Nah, 13 dikali 2 itu 26. Nah, 27 dikurangi 26, selisihnya 1. Kemudian 13 dibagi 2 itu 6. 6 dikali 2 itu 12. 13 dikurangi 12, selisihnya 1. Kemudian 6 dibagi 2 itu 3. Nah, 3 dikali 2 6. 6 dikurangi 6 0 ya. Jadi selisihnya adalah 0. Kemudian 3 dibagi 2 yang mendekati berarti 1 ya. Nah, berarti 1 kali 2 itu 2. Nah, 3 dikurangi 2 selisihnya 1. Oke. Nanti habis, ini 1 itu tidak bisa dibagi 2. Nah, berarti sudah cukup sampai di sini pembagiannya. Nah, cara menentukannya ini dihitungnya dari kiri ke atas ya, ke kanan. Kanan kemudian ke atas. Dari kiri ke atas. Nah, berarti hasilnya seperti ini ya. Jadi 1 ini di bawah 1 1 0 1 1 1. Nah, berarti ini adalah kita sudah dapatkan bilangan binernya. Jadi 55 desimal itu sama dengan 110111 biner ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke konversi bilangan desimal ke oktal ya. Contoh. Nah, untuk soalnya saya membuat bilangan desimalnya 70. Nah, 70 desimal itu berapa oktal? Ya, oktal itu ingat tandanya itu ada digit 8-nya. Nah, cara mengubahnya itu sama saja dengan merubah bilangan desimal ke biner, yaitu dengan membagi bilangan desimal tersebut dengan 8. Nah, kalau biner itu dibagi dengan 2 ya, kalau oktal itu dibaginya dengan 8. Karena bilangan oktal itu berbasis 8 dan ambil nilai selisihnya. Jawabannya contoh 70 dibagi 8 itu sama dengan 8 ya. Nah, 8 dikali 8 itu 64. Selisihnya berarti 70 dikurangi 64 yaitu 6. Kemudian 8 dibagi 8 sama dengan 1. Nah, 1 kali 8 itu 8. 8 dikurangi 8 0. Nah, berarti sudah beres ya. Berarti si 1 ini tidak bisa dibagi 8. Sampai habis ya. Ini perhitungannya sampai habis, tidak bisa lagi dibagi dengan basisnya. Nah, kalau misalnya sudah habis tidak bisa dibagi dengan basisnya, berarti itu perhitungannya itu sudah beres. Nah, jadi kita bisa menentukan bilangan oktalnya dari kiri ke kanan ya. Hasilnya berarti 70 bilangan biner itu sama dengan 100 atau 106 bilangan oktal. 106 oktal ya, berarti 70 biner itu sama dengan 106 oktal. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke konversi terakhir ya, bilangan desimal ke heksadesimal. Contoh soalnya, saya membuat bilangan desimal 702 desimal itu berapa oktal. Cara mengubahnya sama saja sebenarnya, cuman ini kan beda basis, jadi dibaginya dengan basis yang mau dirubahnya, mau dikonversinya. Contoh, ini cara mengubah bilangan desimal ke heksadesimal, yaitu dengan membagi bilangan desimal tersebut dengan 16 karena bilangan heksadesimal berbasis 16 dan ambil nilai selisih baginya. Jawabannya 702 dibagi 16, 43. Nah, 43 kali 16 itu coba dikalikan saja ya berapa. Kemudian selisihnya adalah 14 ya. Kemudian 43
dibagi 16 sama dengan 2. Nah, itu selisihnya 11 ya. Berarti udah beres. 2 dibagi 16 itu tidak bisa. Nah, kita tentukan bilangan heksadesimalnya. Nah, dari kiri ke kanan. Hasilnya adalah 702 bilangan desimal itu sama dengan 2BE16 ya. Soalnya 11 itu adalah B. Nah, 14 itu adalah E ya. Ingat, kalau misalkan ada angka 11 itu ganti saja dengan huruf B karena ini adalah konversi bilangan heksadesimal. B itu 11, ingat bilangan desimalnya, kemudian 14 itu E ya. Kalau misalkan tidak ingat itu bisa dilihat dari tabel yang dari slide sebelumnya, itu bisa dilihat di sana. Oke, kita lanjut ke konversi berikutnya, yaitu konversi bilangan biner ke desimal ya. Jadi kebalikannya, biner ke desimal, yang sebelumnya adalah desimal ke biner. Contoh, saya membuat soal ada bilangan biner yaitu 110 111, itu bilangan biner berapa desimal. Cara perhitungannya beda dengan konversi bilangan desimal ke biner, yaitu kalau misalkan biner ke desimal itu cara mengubah bilangannya biner ke desimal yaitu dengan mempangkatkan basis bilangan tersebut bilangan biner yaitu perpangkatan dari nilai 2 ya. Jadi dipangkatkan dengan 2. Contoh jawabannya ini dimulai dari paling ini ya, dimulai dari yang paling kanan. Ya, terserah sih kalau misalkan mau dimulai dari paling kiri boleh. Dimulai dari yang paling kanan. Nah, kalau dimulai dari paling kanan berarti ya harus dipangkatkan dengan 0 dulu. Contoh 1. Nah, ini 1 ini diambil dari angka ini ya. 1 dikali 2 pangkat 0. 2 ini basisnya. 2 pangkat 0. Nah, berapapun angka yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Berarti 2 pangkat 0 itu adalah 1 ya. 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, untuk pembuktiannya nanti ada di slide berikutnya. Kenapa berapapun nilai yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Nanti ada di slide berikutnya. Kemudian next 1 kali 2 pangkat 1. Nah, setelah 2 pangkat 0 kemudian 2 pangkat 1. Jadi saling berurutan. 1 kali 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. 2 pangkat 1 itu adalah 2 ya. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian selanjutnya 1 kali 2 pangkat 2. Nah, 1 kali 2 pangkat 2. 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Jadi 1 kali 4 sama dengan 4. Kemudian 0 kali 2 pangkat 3. Ya, berarti ini adalah 0 ya. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 4 ya, sama dengan 16 ya. 2 kali 2 4, kemudian 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 1 kali 16. Kemudian 1 kali 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 5 ya sama dengan 32. Nah, ini karena sudah berakhir ini perpangkatannya, tinggal dijumlahkan hasilnya. Ini yang di atas di hasilnya dijumlahkan sama dengan 55 ya. Jadi bilangan biner 110 111 biner sama dengan 55 desimal. Ini sebenarnya sudah ada ya di perhitungan di slide pertama yaitu desimal ke biner. Nah, ini kebalikannya 55 ini sebagai pembuktian sih. Benar nggak itu si angka desimal 55 itu binernya seperti ini. Kemudian kita balikan, benar nggak ini kalau dibalikan ke desimal hasilnya sama yaitu 55. Ternyata terbukti ya 55 desimal. Nah, ini untuk membuktikan kenapa berapapun angka yang di pangkat 0 itu hasilnya 1. Untuk membuktikannya ini seperti ini ya. Jadi contoh misalkan langsung saja ke sini lah ya. Nah, ini untuk memudahkannya kita bisa memasukkan nilai N, A, dan B dengan bilangan real. Nah, formulanya seperti ini. Misal N sama dengan 2, A sama dengan B,
sama dengan 3. Maka 2, cara perhitungannya seperti ini, 2 pangkat 3 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Nah, karena 3 dikurangi 3 sama dengan 0 dan 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka 2 pangkat 0 itu sama dengan 8 dibagi 8. Kita ketahui 8 bagi 8 itu sama dengan 1. Maka 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Buktikan. Ini N pangkat 0 itu sama dengan 1. Kita lanjut ke konversi bilangan oktal ke desimal. Contoh, soalnya 106 oktal itu berapa desimal? Nah, cara mudahnya bilangan oktal ke desimal yaitu dengan mempangkatkan basis bilangan tersebut ya, bilangan bukan bilangan biner sih, ini bilangan biner itu yang berpangkat bilangan oktal ya, bilangan oktal itu perpangkatan dari nilai 8. Oke. Jawabannya 106 oktal. Seperti biasa, kalau misalkan mau di sebelah kanan, yaitu berarti 6 dulu ya, yang dipangkatkan. 6 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 6. Karena 8 pangkat 0 itu adalah 1. 6 kali 1 sama dengan 6. Kemudian 0. 0 kali 8 pangkat 1. Berarti 0. Kemudian 1 dikali 8 pangkat 2. Ya, sama dengan 64. Nah, kita jumlahkan. Jumlahkan sama dengan 70. Nah, jadi 106 oktal itu sama dengan 70 desimal. Seperti itu. Gampang kan? Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjut lagi ke konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Oke, yang terakhir ya ini. Contoh soalnya 2BE heksadesimal itu berapa desimal? Jawabannya 2BE heksadesimal itu cara mengubahnya bilangan heksadesimal ke desimal ya, yaitu dengan mempangkatkan basis bilangan tersebut ya. Bilangan heksadesimal yaitu perpangkatan dari nilai 16. Seperti biasa, kita ambil dari yang paling kanan dulu. Ingat itu berapa desimalnya? Kalau di dalam tabel coba lihat dulu ya, kalau misalkan nggak ingat, coba lihat dari slide sebelumnya yang ada di dalam tabel heksadesimal ya. Itu desimalnya adalah 14. Jadi 14 kali 16 pangkat 0 sama dengan 14. Makanya 16 pangkat 0 itu adalah 1. 14 kali 1 sama dengan 14. B. Nah, B itu adalah 11 ya desimalnya. Jadi 11 kali 16 pangkat 1 sama dengan 176. Kemudian 2 kali 16 pangkat 2 yaitu 512. Nah, sudah selesai nih duanya perpangkatannya. Ya, tinggal kita tambahkan, jumlahkan. Jadi hasilnya adalah 702. Nah, jadi kesimpulannya bilangan heksadesimal 2BE sama dengan 702 desimal. Nah, seperti itu cara konversi bilangan yang ada di sistem bilangan ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau misalkan ada yang belum mengerti, boleh tanyakan ke grup WhatsApp saja ya. Nanti saya standby di grup. Nah, untuk latihannya ini coba dikerjakan ya, konversikan basis bilangan di bawah ini ya. Ini bilangan desimal ya, konversikan ke bilangan biner. Ini coba konversikan. Nah, ini latihannya ditulis di kertas folio bergaris seperti biasa, nanti dikumpulkan di e-learning ya. Nanti saya bukakan slot tugasnya. Nah, karena ini masih tanggal merah ya, karena ini e-learning, jadi saya nggak tatap muka karena ini masih libur tahun baru ya, karena semua dosen juga itu sebenarnya libur, cuman untuk pembelajaran itu nggak ada liburnya, cuman dijadikan sebagai tugas saja. Nah, tugasnya seperti ini, latihan ya, latihan perhitungan konversi basis bilangan. Contoh, coba tuliskan di buku kertas ya, kertas folio bergaris saja. Nanti dikumpulkan seperti biasa, screenshot, rubah ke PDF ya, kumpulkan ke e-learning. Nanti slot tugasnya di
saya dibuka di surat tugas pertemuan 10. Oke, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.